Connection established. Access granted. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Dia Yulistiarini, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa kelas B. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi konsep dasar dan dinamika pemasaran jasa. Bisa di next. Selanjutnya, anggota tim presentasi. Yang pertama, saya sendiri, Fiona Eka Saputri, dengan NIM 200810201014, dan teman saya. Baik, saya Fadila Sindisha Fitri dengan NIM 200810201043. Selanjutnya teman saya. Baik, saya Putri Turis Nadita dengan NIM 200810201099. Selanjutnya teman saya. Dan terakhir saya Tristan Kusuma Wardani, NIM 210810201030. Bisa di next. Selanjutnya, submateri yang akan kami presentasikan. Yang pertama, pengertian pemasaran jasa. Yang kedua, karakteristik pemasaran jasa. Yang ketiga, definisi para ahli. Yang keempat, jenis-jenis jasa. Yang kelima, konsep pemasaran jasa. Yang keenam, strategi pemasaran jasa atau teknik pemasaran jasa. Yang ketujuh, dimensi kualitas jasa. Yang kedelapan, manajemen jasa terpadu. 9, mengelola pemasaran jasa. Bisa di next. Selanjutnya, pengertian pemasaran jasa. Pengertian pemasaran jasa ada yang secara sosial dan ada yang secara manajerial. Secara sosial, pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses ini individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Kemudian secara manajerial, yaitu pemasaran jasa adalah proses perencanaan, pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran individu dan organisasi. Bisa di next. Selanjutnya, karakteristik pemasaran jasa. Yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Nah, jasa bersifat intangibility artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang konsumen jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia mengalami, merasakan, atau mengkonsumsinya sendiri. Kemudian yang kedua, inspirability atau tidak terpisahkan. Nah, jasa bersifat inspirability artinya jasa dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Kemudian yang ketiga, variability atau berubah-ubah. Nah, jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa ini sangat tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan, dan di mana disajikan. Kemudian yang keempat, perishability atau tidak tahan lama. Untuk karakteristik ini menjelaskan bahwa jasa tidak dapat disimpan dan juga tidak tahan lama. Ini tidak menjadi masalah apabila permintaannya tetap karena mudah untuk menyiapkan pelayanan permintaan tersebut. Bisa di next. Selanjutnya, definisi para ahli. Yang pertama ada Norman tahun 2002, yaitu menurutnya jasa terdiri dari tindakan dan interaksi yang merupakan kontak sosial
jasa lebih dari sekedar hasil sesuatu yang terhalang, dan jasa merupakan interaksi sosial antara produsen dan konsumen. Kemudian yang kedua, menurut Kotler dan Killer, tahun 2012, yaitu menurut mereka, jasa merupakan setiap aktivitas, manfaat, atau performa yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain yang bersifat intangibility dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun, di mana dalam produksinya dapat terikat maupun tidak dengan produk lain. Kemudian menurut Philip Kotler tahun 2000, yaitu jasa dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksi jasa bisa berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Bisa di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis jasa. Untuk jenis yang pertama yaitu jasa murni atau pure service, di mana jasa murni ini merupakan tawaran yang hanya berupa jasa. Contohnya bisa jadi panti pijat dan konsultasi psikologis. Lalu yang kedua, barang berwujud. Dengan barang berwujud dengan jasa pendukung ini merupakan tawaran terdiri atas barang berwujud diikuti oleh satu atau beberapa jenis jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen. Contohnya penjual mobil yang memberikan jaminan atau garansi. Lalu yang ketiga, jasa campuran. Jasa campuran merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang sama. Contohnya, makanan yang ditawarkan di restoran disertai pelayanan yang mengesankan. Dan yang terakhir, jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan. Penawaran ini terdiri atas suatu jasa yang bersama-sama dengan jasa tambahan atau barang-barang pendukung. Contohnya seperti penumpang pesawat yang membeli jasa angkutan. Selama menempuh perjalanan, ada beberapa produk fisik yang terlibat seperti makanan, koran, dan lain-lain. Bisa di next. Yang selanjutnya yaitu konsep pemasaran jasa. Yang pertama ada konsep produksi. Konsep pemasaran ini menjelaskan setiap konsumen akan lebih respect atau lebih menyukai suatu produk jasa apabila produk jasa tersebut ada dan tersedia di banyak tempat atau di mana-mana serta harganya relatif murah sesuai dengan kemampuan si konsumen tersebut. Yang kedua, konsep produk. Konsep pemasaran ini menjelaskan setiap konsumen akan lebih respect atau menyukai suatu produk apabila produk jasa tersebut memiliki manfaat yang bagus, ciri khas yang unik, dan berbeda dibandingkan dengan produk jasa yang lainnya. Yang ketiga, konsep penjualan. Konsep pemasaran ini menerangkan bahwa setiap konsumen lebih respect atau lebih menyukai suatu produk apabila produk jasa tersebut tersedia secara lengkap sarananya dan banyak, serta perusahaan melakukan kegiatan penjualan serta promosi dengan gencar kepada konsumen. Lalu selanjutnya konsep pemasaran. Konsep ini merupakan setiap konsumen lebih respect atau lebih menyukai suatu produk apabila produk jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, serta konsumen merasa puas atas produk yang diberikan. Lalu konsep yang terakhir yaitu konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran ini menerangkan bahwa setiap konsumen lebih respect atau lebih menyukai suatu produk jasa apabila produk jasa tersebut menghasilkan suatu manfaat lebih dan konsumen turut diajak untuk berpartisipasi dengan produk jasa tersebut sehingga keuntungan dan kepuasannya dirasakan bersama-sama. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu strategi atau teknik dari pemasaran jasa. Untuk menghasilkan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan optimal, maka ada beberapa teknik pemasaran jasa. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan secara efisien. Efisien ini dapat berarti cepat dan tepat, tidak terlalu ribet dan cukup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai harapan,
secara tidak langsung mampu mempengaruhi konsumen untuk membeli lagi menggunakan jasa yang kita tawarkan. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kinerja karyawan. Dalam perusahaan jasa, peran karyawan itu sangat krusial. Terlebih lagi karyawan marketing. Peran karyawan yang dapat menangani konsumen dengan baik merupakan daya tarik tersendiri bagi para konsumen, sehingga kinerja karyawan menentukan citra perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga itu adalah harga yang masuk akal. Beda konsumen tentu saja beda harga. Misalnya, ada konsumen A yang menganggap harga 100 juta rupiah adalah harga jasa yang terlalu murah untuk jasa X, sehingga konsumen A tidak mau menggunakan jasa X karena dinilai tidak profesional, harganya yang dimaksud itu terlalu murah. Tetapi ada juga konsumen B yang menganggap harga tersebut terlalu mahal. Karena itulah, mengetahui sikap konsumen, keadaan konsumen memang sangatlah penting agar konsumen mau menggunakan jasa kita dengan harga yang menurut mereka rasional. Selanjutnya itu ada memanfaatkan teknologi. Di zaman modern ini, penggunaan teknologi memang sangatlah penting. Perusahaan teknologi ini juga bisa digunakan untuk pemasaran jasa, misalkan dengan menggunakan marketing atau pemasaran online. Kemudian selanjutnya ada sesuaikan budaya yang sedang berkembang. Sesuaikan budaya, tren yang sedang berkembang sekarang, karena tentu saja pemasaran sekarang dengan 10 tahun itu berbeda. Untuk selanjutnya yaitu memuaskan keluhan pelanggan. Kecepatan pelayanan terhadap pelanggan akan menjadi pendukung dalam memasarkan jasa. Pada saat konsumen kita mendapati masalah pada pelayanan jasa kita, maka kita harus siap untuk mengatasinya dengan pelayanan yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya ada memanjakan pelanggan untuk media marketing kita. Ada banyak cara untuk memanjakan pelanggan. Pastinya ada beberapa layanan tambahan yang mesti kita berikan. Misalnya penggunaan layanan software accounting dalam sebulan, layanan database, atau layanan penyimpanan data. Dengan begitu, maka pengalaman pelanggan ini secara otomatis akan dia ceritakan ke teman-temannya. Selanjutnya itu ada memberikan reward atas referensi pelanggan. Apabila kita mendapat konsumen baru dari hasil referensi pelanggan, maka memberikanlah komisi dalam jumlah tertentu sebagai imbalan memberikan kontribusi dalam mencarikan konsumen. Selanjutnya, next. Baik, untuk selanjutnya itu ada dimensi kualitas jasa. Yang pertama itu ada reliabilitas atau reliability, itu merupakan dua aspek utama, yaitu konsistensi kinerja dan sifat yang dapat dipercaya. Hal ini berarti perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar sejak awal dan memenuhi janjinya secara akurat dan handal. Kemudian yang kedua itu ada responsivitas atau daya tanggap, yaitu kesediaan dan kesiapan para karyawan untuk membantu para pelanggan dalam menyampaikan jasa secara cepat. Kemudian yang ketiga itu ada kompetensi, yaitu penguasaan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat menyampaikan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang keempat ada akses, yang meliputi kemudahan untuk dihubungi atau ditemui, dan kemudahan kontak. Hal ini berarti lokasi fasilitas jasa mudah dijangkau. Kemudian yang kelima itu ada kesopanan, yaitu meliputi sikap santun, respect, atensi, dan keramahan para karyawan, kontak. Kemudian ada operator telepon, bell person, teller bank, dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada komunikasi, artinya menyampaikan informasi kepada para pelanggan dalam bahasa yang mudah mereka pahami. Kemudian yang ketujuh ada kredibilitas, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kredibilitas ini mencakup nama penting perusahaan. Kemudian selanjutnya ada keamanan atau security, yaitu bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-raguan. Selanjutnya itu ada yang kesembilan ada kemampuan, di mana memahami pelanggan, yaitu berupaya memahami pelanggan dan kebutuhan spesifik mereka. Kemudian yang terakhir itu ada bukti fisik atau tangibles, meliputi penampilan fasilitas fisik, peralatan, personil, dan bahan-bahan komunikasi perusahaan, seperti kartu bisnis, kop surat, dan lain-lain. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Materi selanjutnya yaitu manajemen jasa terpadu. Manajemen jasa terpadu merupakan perencanaan dan pelaksanaan yang terkoordinasi terkait kegiatan pemasaran, operasi, dan sumber daya manusia yang penting bagi keberhasilan perusahaan jasa. Pemasaran jasa terpadu menggunakan model 8P yang menyoroti 8 variabel keputusan bagi manajer perusahaan jasa. Kedelapan komponen manajemen jasa terpadu ialah yang pertama, elemen produk, yaitu semua komponen kinerja jasa yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang kedua yaitu tempat dan waktu, merupakan keputusan manajemen tentang kapan, di mana, dan bagaimana menyampaikan jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, proses, yaitu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan tertentu yang umumnya berupa langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu urutan yang telah ditetapkan. Yang keempat, produktivitas dan kualitas. Produktivitas dapat diartikan sebagai seberapa efisien pengubahan input jasa menjadi output yang menambah nilai bagi pelanggan. Sedangkan kualitas adalah sejauh mana suatu jasa memuaskan pelanggan dengan memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan mereka. Yang kelima, orang, yaitu meliputi karyawan atau pelanggan yang terlibat dalam proses produksi. Yang keenam yaitu promosi dan edukasi, yaitu semua aktivitas dan alat yang menggugah komunikasi yang dirancang untuk membangun preferensi pelanggan terhadap jasa dan penyedia jasa tertentu. Komponen ini memainkan 3 peran penting, yaitu menyediakan informasi dan saran yang dibutuhkan, membujuk pelanggan sasaran tentang kelebihan suatu produk, dan mendorong pelanggan untuk mengambil tindakan pada suatu waktu. Yang ketujuh yaitu bukti fisik, yaitu petunjuk visual atau berwujud lainnya yang memberi bukti atas kualitas jasa. Yang terakhir yaitu harga dan biaya jasa lainnya, yaitu meliputi uang, waktu, dan usaha oleh pelanggan untuk membeli dan mengonsumsi jasa tersebut. Materi yang terakhir yaitu mengelola pemasaran jasa. Perusahaan jasa yang dikelola dengan sangat baik pada umumnya melakukan kegiatan seperti 1. Konsep strategis. Perusahaan jasa biasanya terobsesi dengan pelanggan. Beberapa konsep strategis dari perusahaan jasa yaitu memuaskan keluhan pelanggan. Pelanggan yang keluhannya diselesaikan dengan memuaskan seiring menjadi pelanggan yang keluhannya diselesaikan seiring waktu akan menjadi lebih setia kepada perusahaan daripada pelanggan yang tidak pernah dipuaskan. Yang kedua, memuaskan karyawan dan juga pelanggan. Perusahaan yang unggul tahu bahwa sikap karyawan yang positif akan meningkatkan loyalitas pelanggan yang lebih kuat. Kemudian, strategi komitmen pasar jasa. Dalam strategi yang akan dibahas, sangat berkaitan erat dengan tingkat keterlibatan suatu perusahaan dalam hal mencari pasar tertentu. Untuk lebih jelasnya tentang strategi tersebut, maka akan dibahas satu persatu. Yang pertama, strong commitment strategy. Dalam perusahaan jasa yang akan menerapkan strategi ini dituntut agar dapat melakukan perencanaan operasinya dalam pasar yang sudah ditujunya secara optimal, yaitu dengan mencapai skala ekonomi dalam berbagai hal seperti promosi, distribusi, pemanufakturan, dan sebagainya. B yaitu average commitment strategy. Apabila kepentingan dari suatu perusahaan dalam pasar tidak mengalami perubahan, maka perusahaan tersebut perlu memprioritaskan usahanya agar dapat mempertahankan statusnya. Cara yang sering ditempuh oleh perusahaan yaitu dengan cara menyediakan segala sesuatu yang sesuai dengan kebiasaan pelanggan, di mana perubahan hanya akan dilakukan apabila lingkungan juga mengalami perubahan. Yang C, like commitment strategy. Ada juga perusahaan jasa yang telah mempunyai pasar yang hanya diperhatikan sambil lalu saja. Ini berarti perusahaan jasa hanya mempunyai komitmen kecil untuk mengurusi pasar tersebut. Perusahaan tidak banyak melakukan perhatian dan juga tidak melakukan usaha untuk dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan segala aspek yang sangat dibutuhkan pasar tersebut.
Selanjutnya, standar tinggi. Kita dapat membedakan perusahaan yang hanya menawarkan jasa yang baik dengan perusahaan yang menawarkan jasa terobosan, yang mempunyai standar 100% bebas kesalahan. Contoh dalam mengelola usaha bengkel atau service station, khususnya yang diperuntukkan roda 4, manajemen harus memahami pengelolaan SDM-nya secara baik. Selanjutnya yaitu sistem pemantauan kinerja jasa, atau bisa disebut monitoring, yaitu siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan. Pada umumnya, monitoring digunakan dalam checking antara kinerja dan target yang telah ditentukan. Yang kelima yaitu memuaskan keluhan konsumen. Konsumen yang merasa tidak puas akan bereaksi dengan tindakan yang berbeda. Ada yang mendiamkan saja dan ada pula yang melakukan promosi. Yang keenam yaitu memuaskan karyawan sekaligus pelanggan. Memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan barangkali merupakan pilihan mutlak yang harus diambil ketika sebuah entitas bisnis hendak melestarikan kejayaannya. Artinya, tingkat kepuasan karyawan perusahaan berbanding lurus dengan tingkat kepuasan konsumen pengguna jasa. Semakin puas karyawan pengguna jasa, maka semakin tinggi juga tingkat kepuasan konsumen. Dan begitu pula sebaliknya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata atau kekurangan materi, kami mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.